Inilah penyebab netizen Indonesia selalu bisa mengalahkan argumen warganet Malaysia dalam berdebat mengenai ideologi Melayu. Milenial Malaysia merujuk pada profesor mereka yang amat dangkal dalam merumuskan konsep. Adapun warganet Indonesia merujuk pada rumusan para pendiri negara Indonesia yang telah memikirkan secara mendalam pada 100 tahun lalu. Konsep yang ditawarkan Profesor Malaysia bukan hanya terlambat, tapi juga mentah. Konsep ala Melayu tidak laku, karena Indonesia sudah lebih dahulu memiliki konsep Nusantara dan negara Indonesia. Konsep Melayu Mahawangsa tidak ada gunanya, karena Indonesia sudah melahirkan konsep bangsa Indonesia. Sia-sia pula, Malaysia menyodorkan bahasa Melayu untuk wilayah Asia Tenggara, karena Indonesia telah mengibarkan bahasa Indonesia seabad lalu. Negara Indonesia lahir dengan konsep yang jelas, dasar yang amat kuat. Dalam merumuskan Pancasila pun tidak sembarangan. Konsep ini diramu dari banyak elemen kebudayaan yang inti di Nusantara. Bahkan, istilah kerakyatan dan musyawarah juga dimasukkan. Idiom ini menggambarkan adanya pengaruh dari Islam. Tapi masalah ketuhanan yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika rupanya sudah tertanam sejak zaman dahulu kala. Selama ini netizen Malaysia selalu mengajak kembali ke zaman Indonesia belum wujud. Mungkin mereka kurang paham, justru konsep bernegara kami digali dari era ketika Indonesia belum wujud. Di antara sumber yang amat penting adalah kitab-kitab karya pujangga di zaman Majapahit. Video berikut ini mudah-mudahan bisa menambah pemahaman. Itu disebutkan di dalam pupuk yang ke-135 angka atau baris nomor kelima yang berbunyi ruanika datu winuwus warabudawiswa biniki rakwaring apan kenapa wanosan mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal binika tunggal ikatan dana dharma mangkua. Beda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ika itu artinya itu, bukan satu. Kalau satu itu tunggal, banyak orang yang salah paham. Dan ternyata dalam salah satu ucapan pujangga yang sejaman dengan Tantular, yaitu Empu Prapanca, dalam kitabnya yang sering dikutip oleh Bung Karno, Pak Yamin, yang berjudul Negara Kertagama, itu digambarkan prinsip itu yang ternyata ajaibnya itu yang diteruskan oleh para founding father kita dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Pada zaman Majapahit disebut Tuhan itu prinsip tertinggi. Nataning anata patining jagat pati yang yang inisti. Sang pelindung yang mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi boleh saja umat Islam punya konsep yang berbeda dengan Kristiani, berbeda dengan Hindu. Tapi sebenarnya Sang Empu mau menegaskan yang kita sembah itu bukan konsepnya Tuhan, tapi yang kita sembah itu Tuhan. BPUPKI itu Pak Yamin yang pertama mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Sontak kemudian Ide Bagus Subriwo menyambutnya dengan Tanggana Dharma Mangkua. Artinya memang istilah itu sudah sangat populer sekali di Bali saat itu. Dan kemudian akhirnya disepakati untuk menjadi sesanti atau semboyan di dalam lambang negara kita, yang artinya bukan sekedar keberagaman dalam kesatuan teologis seperti semula, tapi ditarik dan diinterpretasikan menjadi lebih luas lagi, yaitu perbedaan dalam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, bahasa dan lain-lain yang lebih kompleks. Namun kita ini satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Prancis namanya Denis Lombard. Dia mengatakan demikian, masa awal sebuah kebudayaan atau perorangan
menentukan masa kini dan masa depan. Artinya bahwa bangsa itu berawal dari bagaimana dia sendiri memandang dirinya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan itu adalah seorang intelektual Kristen Mesir namanya Milad Ana. Kata warisan pluralisme suatu bangsa menentukan kearifan untuk mengelola perbedaan. Dan dia memberikan contoh. Mesir itu memiliki 7 pilar peradaban yang disebutkan dengan Amidah al-Sab'ah lisaksiyatil Masriyah. Jadi 7 pilar peradaban Mesir itu karena merupakan serpian-serpian dari budaya-budaya yang datang sebelumnya. Karena ada warisan Fir'aun, jadi warisan peradaban yang kuno. Kemudian secara harmoni menerima pengaruh Romawi, Yunani. Ketika agama Kristen masuk, kemudian bersinergi dengan kebudayaan setempat, Koptik, Kristen, dan kemudian budaya Arab masuk, Islam Arab, ada 7 pilar peradaban. Sehingga Mesir itu Islamnya jauh lebih ramah ketimbang katakanlah Afghanistan atau Pakistan. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai living reality Indonesia selama berabad-abad. Kemudian aplikasinya bagaimana dalam semboyan negara ini coba menyatukan keberagaman budaya. Jadi orang Batak tidak hilang kebatakannya ketika dia jadi Indonesia. Saya tetap bangga jadi orang Jawa, sekalipun saya tidak mengatakan bahwa Jawa lebih baik dari Madura seperti Pak Mahfud misalnya. Artinya bahwa kebinekaan kita ini tidak menenggelamkan jati diri kita masing-masing. Ketika kita memilih agama Islam, tidak berarti bahwa keislaman kita itu mengganggu keindonesiaan kita atau kecinaan kita mengganggu keindonesiaan kita, tidak. Jangankan 1 generasi datanya Bung Karno, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang Irian atau kuning langsat Manado, sawo mateng Jawa atau lidah Bali. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Bung Karno, telah menakdirkan bangsa kita yang mendiami teritori antara Sabang sampai Merauke ini memang hukum sejarahnya menjadi satu. Jadi Nusantara itu istilah India untuk menyebut tanah air kita. Itu bukan sekedar hamparan antara nusa-nusa, tetapi sekaligus juga hamparan beragam nilai-nilai budaya dari dunia, budaya dunia yang saling bertemu dan berdialog secara dinamis. Tetapi sejarah bangsa-bangsa itu sudah mencatat Indonesia jauh sebelum bangsa kita mencatat sejarah kita sendiri. Ini abad kedua Masehi. Jadi orang India sendiri sudah menyebut Indonesia ini luar biasa. Yatnawanto Jawa Dwipang Saptaraju Pasupitang. Jelajahilah atau negeri yang dapat dicapai dengan mendaki bukit, menyeberangi lautan dengan kapal itu oleh para wanara, haruslah kau capai. Usahakanlah menjelajahi pulau Jawa. Yatnawanto Jawa Dwipang Sapta Rajo, Sapta itu 7, Rajo itu adalah wilayah kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan. Purana, sastra Purana itu ditulis pada masa dinasti Chandragupta, itu abad kedua Masehi. Sudah menyebut 7 pulau Nusantara. Yang pertama Jawa Dwipa, Bali Dwipa, Barhina Dwipa, itu adalah Borneo, Barhina Dwipa Borneo, Sanka Dwipa itu adalah Sulawesi. Kemudian Sanga Dwipa itu Nusa Tenggara, dan kemudian Suwarna Dwipa itu adalah Sumatera, dan Papua disebut dengan Jawa Dwipa Mati Kramiasi Sisiro Nama Parwata. Jadi ujung paling luar dari Pulau Jawa yang memiliki gunung yang namanya Sisira, puncaknya mencapai langit dan bersalju, dan di sana ditunggu oleh para dewa dan para danawa. Tetapi artinya abad kedua bangsa-bangsa lain sudah menulis tentang Indonesia. Ini tidak dimiliki oleh bangsa Jerman, tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini kiranya menjadi istilahnya Dennis Lombard itu sebagai masa awal yang sangat menentukan masa kini dan masa depan.
Terima kasih ya sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.